Kalau mau hidup, pura-puralah jadi putriku. Itu dia. Noda di sana, di sebuah gang belakang di Surabaya, seorang pria asing membungkam mulut Mawar. Pria-pria tak dikenal sedang mengejar mereka. Pria itu seketika berubah menjadi ayah yang ramah dan menyelamatkan Mawar. Di dalam mobil Mercedes-Benz hitam, sebuah panggilan telepon yang mengejutkan berdering. "Tuan, sudah ketemu?" Setibanya di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta, sebuah amplop diserahkan. Foto-foto Mawar yang diambil diam-diam sejak usia 3 tahun hingga sekarang. Satu lembar foto dihargai 100 juta rupiah, total 2 miliar, selama 20 tahun, Mawar telah menjadi objek transaksi seseorang. Siapakah pria ini sebenarnya? Dan kebenaran apa yang disembunyikan oleh ibunya? Sebelum memulai cerita, dukung kami dengan subscribe dan like. Dari langit yang mendung, sepertinya hujan akan segera turun di suatu malam yang larut di bulan November. Bau laut Surabaya yang menyengat tidak lebih buruk dari suara ibu yang menunggu di rumah. Mawar, 23 tahun, menyeret kakinya yang bengkak sambil berjalan di gang yang gelap. Uang hasil kerja keras selama 6 jam di warung makan. Memikirkan beberapa lembar uang kertas lecek itu akan direbut oleh ibunya, Yanti, membuat langkah kakinya terasa berat. Hari ini dapat berapa? Apa? Cuma segini? Suara teriakan tajam ibunya terdengar seperti halusinasi. Mawar menghela napas panjang dan berbelok ke jalan di antara tumpukan kontainer. Kegelapan pekat tanpa lampu jalan. Saat itulah. Begitu berbelok, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Suara langkah kaki menginjak kerikil, napas yang terengah-engah semakin mendekat. Bukan hanya satu orang. Terdengar beberapa jejak langkah yang bercampur. Saat Mawar hendak menoleh, seseorang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Sebuah tangan besar mencengkeram lengannya dengan kasar. Kekuatannya seakan meremukkan tulang. Ketika ia membuka mulut untuk berteriak, tangan lain membungkam mulutnya dengan erat. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di telinganya, suara detak jantungnya sendiri berdebar kencang. Di depan mata Mawar, tampak wajah seorang pria asing. Bahkan dalam kegelapan, mantel mahalnya terlihat jelas. Seorang pria parubaya yang tampak berusia awal 50-an. Napas pria itu terengah-engah. Keringat membasahi dahinya, dan matanya yang merah memancarkan tatapan tajam seolah-olah dipenuhi niat membunuh. Saat melihat mata itu, seluruh tubuh Mawar membeku. Pria itu berbisik dengan suara rendah, "Kalau mau hidup, pura-puralah jadi putriku." Mawar hanya bisa menggerakkan bola matanya sambil gemetar ketakutan. Apakah ini perampok? Penculik? Pikirannya menjadi kosong. Kakinya lemas dan ia hampir jatuh terduduk. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Tepat pada saat itu, dari ujung gang terdengar suara kasar. "Hei, bukan ke arah sini?" Tadi jelas-jelas ke atas sana. 2 atau 3 pria berjalan mendekat sambil melihat sekeliling. Tatapan mereka tajam seperti binatang buas yang mencari mangsa. Di tangan mereka, sepertinya ada sesuatu yang berkilauan. Mawar secara naluriah tahu. Mereka bukan orang biasa. Ketika Mawar membeku karena tidak mengerti, pria berjas itu menarik bahu Mawar dan memeluknya. Mawar terkejut dengan tindakan tiba-tiba itu. Namun, suara pria itu seketika berubah. "Mawar, kenapa tidak angkat telepon? Ayah khawatir." Suara yang hangat dan ramah. Benar-benar berbeda dengan orang yang tadi mengancam dengan tatapan membunuh. Suaranya dipenuhi kekhawatiran dan kelegaan. Pria-pria di ujung gang melihat ke arah mereka dan berhenti. Seorang pria parubaya berjas mahal dengan logat Jakarta. Dan seorang gadis muda yang dilindunginya. Siapapun yang melihatnya akan mengira itu adalah seorang ayah yang menjemput putrinya di malam yang gelap. Salah satu dari pria-pria itu mendekat dengan tatapan curiga. Pria itu melindungi Mawar di belakangnya dan menatap tajam. "Ada apa? Ada urusan dengan putri saya?" Suara pria itu mengandung ancaman yang berat. Tatapannya cukup dingin untuk membuat lawannya membeku. Pada saat yang sama, dari seberang gang terasa kehadiran orang-orang berjas hitam yang mendekat. Wajah pria-pria itu menunjukkan ekspresi kebingungan. "Sial, ada bapaknya?" Pria-pria itu meludah ke tanah dan menghilang ke dalam kegelapan sambil menggerutu. Barulah Mawar bisa bernapas lega. Jantungnya berdebar kencang. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Namun, begitu pria-pria itu pergi,
Ekspresi pria itu kembali menjadi dingin. Ayah yang ramah tadi telah lenyap, hanya menyisakan pria asing dengan tatapan tajam. Pria itu memegang pergelangan tangan Mawar dan berjalan cepat. Kekuatan cengkramannya luar biasa. Setelah keluar dari gang, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam yang mengkilap terlihat. Pria itu membuka pintu belakang. Masuk. Saat Mawar ragu-ragu, dari arah gang kembali terdengar suara langkah kaki. Sepertinya pria-pria tadi kembali. Kali ini, terdengar lebih banyak jejak langkah yang bercampur. Pria itu dengan cepat mendorong Mawar masuk ke dalam mobil. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Masuk saja. Pintu mobil ditutup dengan keras. Begitu pria itu duduk di kursi pengemudi, mobil melaju dengan suara menderu. Mawar terlempar ke kursi. Tercium bau mobil baru dari jok kulit. Ketika ia sadar, mobil sudah meninggalkan Surabaya dan melaju ke arah jalan tol. Lampu jalan melintas dengan cepat di luar jendela. Mawar yang ketakutan menggedor pintu, "Turunkan aku. Aku akan lapor polisi." Suaranya bergetar. Tangannya gemetar sehingga ia tidak bisa memegang gagang pintu dengan benar. Jantungnya berdebar seolah mau meledak. Pria itu menatap Mawar melalui kaca spion. Matanya merah. Mawar tidak tahu apakah itu karena marah atau emosi lain. Mata pria di kaca spion itu menunjukkan emosi yang kompleks. Saat itu, telepon di dalam mobil berdering. Pria itu menekan tombol Bluetooth untuk menjawab telepon. "Tuan, sudah menemukan putrinya?" Suara seorang pria yang panik terdengar dari speaker mobil. "Maafkan saya. Kami tidak bisa menemukannya lebih dulu. Saya akan menyetir sampai ke Jakarta." Mata Mawar membelalak. "Tuan, putrinya." Pria berjas itu menjawab dengan tenang. "Tidak apa-apa. Aku ada yang ingin dibicarakan dengan putriku, jadi aku akan menyetir sendiri." Telepon ditutup dan keheningan yang berat menyelimuti mobil. Hanya suara mesin yang terdengar lirih. Mawar menatap punggung pria itu dengan tatapan kosong. Dia bilang tuan. Dia bertanya apakah dia sudah menemukan putrinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirannya kacau balau. Pria itu membuka mulut. "Polisi tidak bisa melindungimu." Suara yang tegas. Matanya bertemu dengan mata Mawar melalui kaca spion. "Aku ayahmu yang sebenarnya." Mawar terdiam. Pengakuan tiba-tiba dari pria asing itu membuat pikirannya berhenti. Ayah yang sebenarnya? Apa maksudnya? Mawar punya seorang ibu. Ibu yang cerewet dan galak. Dia telah hidup di bawah asuhan ibu itu selama 23 tahun. Dia diberitahu bahwa ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Meskipun bingung, Mawar menatap wajah pria di kaca spion. Dan napasnya tertahan. Garis mata pria itu, bentuk hidungnya, kontur dahinya, mirip dengan wajahnya sendiri di cermin. Terutama bentuk matanya yang sedikit naik di sudutnya sama persis. Terlalu banyak kesamaan untuk disebut kebetulan. Tangan Mawar tanpa sadar meraba wajahnya sendiri. Jantungnya berdebar kencang. Siapa pria ini sebenarnya? Dan apakah perkataannya bahwa dia adalah ayah kandung Mawar benar? Perjalanan 4 jam lebih dari Surabaya ke Jakarta. Malam yang panjang baru saja dimulai. Mobil itu melaju membelah malam. Setiap kali lampu jalan melintas, keheningan di dalam mobil semakin pekat. Keheningan itu dipecahkan oleh tawa sinis Mawar. "Ayah? Jangan menipu." Suaranya pecah dan tajam. Mawar menatap tajam ke belakang kepala pria itu. "Ibuku bilang ayahku meninggalkanku dan kabur. Anda komplotan dengan orang-orang tadi, kan? Apa tujuan Anda?" Budi tidak menjawab. Sebaliknya, sambil memegang kemudi dengan satu tangan, ia mengambil sebuah amplop dari kursi penumpang dan menyerahkannya ke belakang. Ujung jarinya sedikit gemetar. Seolah-olah ragu-ragu karena menyakitkan untuk ditunjukkan. "Lihat ini dulu." Mawar menerima amplop itu dengan curiga. Amplop coklat tebal. Saat ia membuka amplop itu, setumpuk kertas tumpah keluar. Kertas-kertas itu berisi cetakan riwayat pesan teks. Mata Mawar terpaku pada nama pengirim dan penerima yang tertulis di bagian atas kertas. Pengirim, Yanti. Penerima, Pak Chandra. Mawar membaca isinya dengan tangan gemetar. "Anaknya cantik, kalau dijual ke Tiongkok bisa dapat harga bagus. Tawar saja 300 juta. Malam ini aku serahkan." Bola mata Mawar bergetar hebat. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Itu ibunya.
Yanti, yang selama ini ia anggap sebagai ibu dan ia layani dengan segala hinaan, menawarkannya seperti barang atau hewan ternak. Uang tidak jatuh dari langit. Kata-kata yang sering diucapkan Yanti seolah terdengar kembali di antara huruf-huruf di atas kertas. Pantas saja, tempat tujuan suruhan hari ini aneh. Alasan mengapa ia disuruh pergi ke tempat sepi di malam hari ternyata adalah jebakan untuk menjualnya. Budi berkata dengan dingin, orang-orang tadi adalah pedagang manusia, Yanti yang mengirim mereka. Budi melanjutkan, suaranya dipenuhi amarah yang telah lama terpendam. Wanita itu adalah asisten rumah tangga di rumah kami 20 tahun yang lalu. Kami percaya padanya seperti keluarga dan mempercayakanmu padanya, tetapi dia menculikmu dan kabur saat terjadi kebakaran. Mawar terkejut dan tidak bisa menutup mulutnya. Asisten rumah tangga? Suaranya keluar tanpa tenaga seperti balon kempis. Budi mengambil amplop kedua dari kursi penumpang dan menyerahkannya ke belakang. Lebih tebal dari amplop pertama. Saat Mawar membukanya, setumpuk foto tumpah keluar. Mawar mulai membolak-balik foto satu persatu. Ujung jarinya terasa dingin. Foto dirinya saat berusia 3 tahun bermain di tanah di sebuah kampung kumuh di Surabaya. Punggungnya saat berusia 10 tahun pergi ke sekolah dengan tas usang. Dan beberapa hari yang lalu, fotonya saat tertidur di halte bus setelah selesai bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Semua foto itu diambil dari belakang tanpa sepengetahuannya. Seluruh tubuh Mawar merinding, punggungnya terasa dingin. Apa ini? Kenapa Bapak punya ini? Suaranya bergetar. Dengan mata yang dipenuhi ketakutan dan kebingungan, Mawar menatap Budi. Budi menatap Mawar melalui kaca spion dan berkata, wanita itu mengirimkannya kepadaku setiap tahun. Katanya sebagai bukti bahwa kau masih hidup. Suara Budi dipenuhi penderitaan selama 20 tahun. Setiap kali dia mengirim satu foto ini, aku mengirim 100 juta, selama 20 tahun terakhir. Mawar merasa sesak napas. Satu foto seharga 100 juta rupiah. Wanita itu mengubah namanya menjadi Yanti dan hanya menggunakan ponsel dan rekening bank palsu. Hampir tidak mungkin untuk dilacak. Semakin sulit, aku semakin takut. Aku takut jika aku gegabah mengejarnya. Foto-foto ini tidak akan dikirim lagi dan aku tidak akan tahu kabarmu. Mawar menatap foto-foto itu dengan tatapan kosong. Selama 20 tahun, Yanti yang ia anggap sebagai ibunya adalah seorang penculik yang mengawasinya, mengambil fotonya secara diam-diam, dan memeras uang dari ayah kandungnya. Tangisan yang bercampur dengan rasa pengkhianatan dan ketakutan pecah. Ia tidak bisa menghentikan tangisan yang keluar dari tenggorokannya. Air mata mengalir di pipinya dan menetes dari dagunya. Namun, ia masih belum bisa sepenuhnya mempercayai pria ini. Ia berpikir bahwa semua ini mungkin jebakan lain. Mawar belajar terlalu dini bahwa dunia tidak begitu ramah. Budi menatap putrinya yang menangis melalui kaca spion. Hatinya serasa hancur. Ia ingin menghiburnya, tetapi yang terpenting sekarang adalah membawanya ke Jakarta. Budi memegang kemudi dengan erat dan berkata dengan suara gemetar, "Karena rasa bersalah telah kehilanganmu, aku bertahan hidup dengan foto-foto itu. Sekarang neraka telah berakhir. Kau adalah putriku, Mawar Budianti. Ayo kita pulang ke rumah kita." Mawar tidak menjawab. Ia hanya bersandar di jendela sambil menangis. Saat fajar menyingsing, mobil melewati gerbang tol Jakarta. Pemandangan Jakarta yang gemerlap terbentang di luar jendela, namun, di mata Mawar, itu hanyalah dunia lain yang asing dan menakutkan. Di balik pagar yang tinggi, terbentang sebuah rumah mewah seperti yang ada di sinetron. Di taman yang megah, pohon-pohon yang dipangkas rapi berjejer. Rumputnya terhampar sempurna seperti karpet hijau. Air mancur menyemburkan air tinggi ke udara sebelum jatuh kembali dengan gemerlap. Bangunan rumah itu sebesar kastil di Eropa. Jendela-jendelanya menyala, membuatnya tampak seperti istana. Bagi Mawar, yang seumur hidupnya tinggal di sebuah kamar kontrakan, kemegahan itu lebih terasa sebagai ketakutan yang luar biasa daripada kekaguman. Mobil berhenti di depan pintu masuk. Budi turun lebih dulu dan membukakan pintu belakang. "Ayo, ini rumahmu yang sebenarnya." Saat Mawar ragu-ragu, Budi menambahkan dengan lembut namun tegas. "Dan di dalam, ibumu menunggumu. Ibumu yang sebenarnya yang tidak pernah melupakanmu sedetik pun selama 20 tahun.
Mawar menatap pintu masuk rumah megah itu dengan mata gemetar. Di balik pintu yang tertutup, terasa hawa dingin seolah-olah sesuatu akan terjadi. Pintu kayu jati yang berat dari rumah mewah di Menteng, Jakarta, terbuka tanpa suara. Di lobi yang luas, para pelayan berjas hitam berbaris di kedua sisi dan membungkuk serempak. "Selamat datang, Tuan." "Nona." Mawar tidak bisa mengangkat kepalanya. Di atas lantai marmer yang mengkilap seperti cermin, sepatu ketsnya yang usang dan kotor tampak begitu menyedihkan. Mawar masih belum bisa mempercayai Budi. Pria kaya raya ini membeli diriku untuk apa? Apa tujuannya? Keraguan terus berputar di benaknya. Ketidakpercayaan yang ditanamkan oleh Yanti berputar di kepalanya. "Ayahmu adalah iblis yang meninggalkanmu." Kata-kata itu telah ia dengar berkali-kali sejak kecil. Mawar tidak tahu apakah kata-kata itu benar atau bohong. Saat Mawar sedang meringkuk ketakutan, dari lantai 2 terdengar jeritan tajam. "Ah, api! Bayiku, Mawarku!" Sebelum Mawar sempat mengangkat kepalanya, pintu kamar di lantai 2 terbuka dan seorang wanita keluar. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya kurus kering. Wajah yang dulunya cantik kini hancur karena kesedihan. Itulah ibu kandung Mawar, Sinta. Sinta memeluk boneka bayi usang yang matanya sudah copot di dadanya dan berteriak sambil berpegangan pada pagar tangga. "Mawar, tunggu, ibu datang." Budi dengan cepat naik ke atas. "Sayang, ini aku, tenanglah. Lepaskan aku. Putriku ada di dalam api." Saat Budi memegang Sinta, mata Sinta yang cekung menatap Mawar yang berdiri di bawah tangga. Seketika tatapan Sinta menjadi dingin. "Siapa itu?" Budi berteriak panik. "Sayang, sadarlah. Itu Mawar kita. Putri kita yang selama ini kita cari telah kembali." Namun, Sinta menggelengkan kepalanya dengan kuat dan mundur. "Kamu gila? Mawar masih berumur 3 tahun. Itu palsu. Suruh dia pergi sekarang juga." Sinta mengambil vas bunga keramik di sebelahnya dan melemparkannya ke arah Mawar. Pecahan-pecahan vas berhamburan kemana-mana. Sebuah pecahan tajam mengenai betis Mawar dan darah mengalir tipis. "Kembalikan bayiku." Mereka mencurinya. Saat Sinta mengamuk dan kejang-kejang, para pelayan berlari dan menenangkannya. Wanita itu meronta-ronta sambil mengayunkan lengannya. Rumah itu seketika menjadi kacau balau. Mawar membeku melihat pemandangan gila itu. Kakinya lemas dan ia hampir jatuh terduduk. Wanita itu ibuku, seperti orang gila. Namun, yang dilihat Mawar bukan hanya kegilaan wanita itu. Pergelangan tangannya yang kurus kering, dan usahanya yang putus asa untuk tidak melepaskan boneka itu. Pemandangan yang menyedihkan itu, yang kontras dengan rumah mewah yang megah, secara naluriah membuat hati Mawar merasa iba. Budi menuruni tangga dan berdiri di depan Mawar. Bahunya terkulai. "Maafkan aku, setelah kehilanganmu, ibumu tidak pernah sadar satu hari pun selama 20 tahun. Dia masih hidup terperangkap dalam api." Air mata jatuh dari mata Budi yang memerah. Mawar mundur, kenyataan yang terlalu berat untuk ditanggung. Mawar berlari ke kamar di lantai 2 yang telah disiapkan untuknya, dan menutup pintu. Saat itu, ponsel lipat di sakunya berdering. Mawar melihat layar, pengirimnya adalah Ibu Yanti. Mawar membuka ponsel lipatnya dengan tangan gemetar. Begitu ia menjawab, teriakan yang memekakan telinga terdengar. "Kamu di mana?" Yanti berteriak. Yanti adalah nama yang diberikan oleh Yanti. Nama itu diambil dari nama bayi yang ia gugurkan. Mawar sengaja menjawab dengan tenang. "Aku di rumah Pak Budi. Katanya dia ayahku. Apa ada yang kamu sembunyikan dariku?" Di seberang telepon, terdengar suara Yanti menarik napas. "Apa? Pak Budi?" Setelah hening sejenak, Yanti, bukannya panik, malah berteriak dengan marah. "Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Aku sudah susah payah membesarkanmu. Sekarang karena ada ayah kaya, kamu langsung pindah ke sana?" "Hah? Terima kasih? Menjualku ke Tiongkok seharga 300 juta itu terima kasih? Aku sudah melihat semua pesanmu dengan para calo dan catatan rekening bank. Aku juga tahu kamu memeras uang dari ayah kandungku selama 20 tahun. Yanti yang terpojok berteriak. "Diam! Berapa banyak uang makan yang sudah aku habiskan untukmu? Cepat kemasi barang-barangmu dan keluar dari sana." Tatapan Mawar menjadi dingin. Topengnya akhirnya benar-benar terbuka.
Jangan telepon aku lagi. Mawar membuka bagian belakang ponsel lipatnya dan melepas baterainya. Tangannya gemetar, tetapi ekspresinya tenang. Atau lebih tepatnya, berpura-pura tenang. Di dalam hatinya, berbagai macam emosi bergejolak. Orang yang selama ini ia panggil ibu, orang yang memasak untuknya, mengomelinya, dan terkadang memukulnya. Semua itu hanya sandiwara, semua itu hanya untuk memanfaatkannya. Perlahan-lahan, kesadarannya akan kenyataan kembali. Namun, pikirannya masih kacau balau. Ia tidak tahu mana yang benar dan mana yang bohong. Mawar berjalan ke jendela. Ia menyingkap tirai dan melihat keluar. Malam di Jakarta yang asing. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip. Ia tidak punya tempat untuk lari. Ia tidak punya kenalan dan tidak punya uang. Dari luar kamar, masih terdengar samar-samar suara tangisan Sinta. Di luar, ada penculik gila uang, Yanti. Di dalam, ada ibu yang terperangkap dalam penderitaan 20 tahun yang lalu. Mawar menghitung dengan dingin. Jika ia keluar dari rumah ini sekarang, ia akan ditangkap oleh para pedagang manusia. Orang-orang yang dikirim oleh Yanti mungkin masih mencarinya. Mawar mengunci pintu ganda dan menyeret kursi meja untuk menahannya di gagang pintu. Bertahanlah sampai situasinya jelas. Mawar duduk meringkuk di lantai sudut kamar, bukan di tempat tidur. Ia tidak bisa mempercayai siapapun. Hanya dirinya sendiri yang bisa melindunginya. Mawar memeluk lututnya dan mulai melewati malam pertamanya di rumah asing itu dengan tatapan tajam seperti binatang liar. Namun, Mawar tidak pernah bermimpi bahwa keesokan harinya, kebenaran yang mengejutkan menunggunya di depan pintu yang terkunci rapat itu, yang akan membuatnya membuka pintu itu dengan tangannya sendiri. Selama beberapa hari berikutnya, Mawar mengurung diri di kamarnya seperti tahanan di rumah mewah itu. Malam hari, ia harus meletakkan kursi meja di depan pintu agar bisa tidur. Kenangan di Surabaya terus menghantuinya. Tangan yang muncul dari kegelapan, telapak tangan kasar yang membungkam mulutnya. Bahkan saat tidur, ia dihantui mimpi buruk dan terbangun sambil berteriak. Suatu sore, Budi pergi bersama para pengawalnya untuk urusan mendesak. Ketika rumah menjadi sunyi, Mawar dengan hati-hati membuka pintu kamarnya dan melangkah ke koridor. Rumah yang mewah di setiap sudutnya. Namun, bagi Mawar, udara di rumah ini dipenuhi kesedihan yang mendalam dan berat. Langkah Mawar tanpa sadar menuju sebuah kamar di ujung koridor lantai 2 yang pintunya sedikit terbuka. Itu adalah kamar bayi, bersih tanpa debu. Sepertinya ada yang membersihkannya setiap hari. Dinding berwarna merah muda pucat, boneka beruang dan kelinci yang mungkin dimainkan oleh anak berusia 3 tahun. Waktu di kamar ini seolah berhenti pada hari itu 20 tahun yang lalu. Sebuah benda kecil di rak di atas tempat tidur menarik perhatiannya. Sepasang sepatu bayi yang sudah usang. Kulit merah mudanya sudah retak dan solnya sudah aus. Tetapi anehnya sepatu itu berkilauan. Seolah-olah ada yang memegangnya dan mengelapnya setiap hari. Hati Mawar terasa pedih. Mawar meninggalkan kamar bayi dan turun ke lantai 1. Langkahnya menuju ruang kerja. Ia mendorong pintu kayu jati yang berat dan masuk. Rak buku yang megah mengelilinginya. Di rak buku yang tingginya hampir mencapai langit-langit, buku-buku bersampul kulit tersusun rapi. Bau kertas tua menyentuh hidungnya. Saat itu, sesuatu di sudut menarik perhatiannya. Sebuah bingkai besar ditutupi kain putih. Kenapa hanya ini yang ditutupi? Karena penasaran, Mawar dengan hati-hati menyingkap kain itu. Seketika napas Mawar tertahan. Di dalam kanvas, seorang wanita berusia 20 kanan tersenyum cerah. Itu adalah Sinta di masa mudanya. Ia mengenakan gaun putih dan berdiri di taman yang penuh sinar matahari. Matanya melengkung seperti bulan sabit saat tersenyum. Lesung pipitnya dalam, kebahagiaan seolah meluap dari lukisan itu. Mawar membeku di tempat dan memegang pipinya. Ini aku. Rasanya seperti melihat cermin. Tidak, lebih jelas dari cermin. Sudut mata yang sedikit naik, lesung pipit yang dalam saat tersenyum, hingga bentuk bibir yang tebal. Wajahnya, yang selama ini ia pertanyakan karena tidak mirip dengan Yanti sama sekali, terabadikan di dalam lukisan ini. Benarkah orang ini ibuku? Suara gemetar keluar dari bibir Mawar. Doktrin Yanti bahwa ayahmu adalah iblis yang meninggalkanmu runtuh di hadapan bukti darah yang tak terbantahkan. Mawar dengan tangan gemetar mengelus wajah ibunya di dalam lukisan.
Saat itu, dari belakang terdengar suara rendah. Lukisan itu adalah masa paling bahagia ibumu. Mawar terkejut dan berbalik. Tanpa ia sadari, Budi sudah berdiri di pintu dan mengawasinya. Mata Budi basah. Ia hendak mendekati Mawar, tetapi berhenti di tempat karena takut Mawar akan terkejut. Budi dengan hati-hati melangkah maju. Mawar terkejut tetapi tidak mundur lebih jauh. Setelah kehilanganmu, senyum itu juga hilang. Maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu. Suara Budi dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah selama 20 tahun. Mawar mencoba mencari kebohongan di matanya, tetapi yang terlihat hanyalah hati seorang ayah yang terluka. Dinding pertahanan yang kokoh di hati Mawar mulai retak. Budi mengusap matanya yang basah dan seketika mengubah tatapannya. Aku tidak akan kehilanganmu lagi. Aku akan membuat semua orang yang membuatmu seperti ini membayar. Suara Budi dipenuhi tekad yang kuat. Budi mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon. Cari semua tikus di Surabaya. Aku akan membuat mereka membayarnya dengan air mata darah. Jangan biarkan satupun dari mereka hidup. Kemarahan yang dingin terdengar dalam suaranya. Benar-benar berbeda dengan orang yang tadi menangis. Mawar menatap Budi yang tegas. Untuk pertama kalinya, perasaan aneh muncul di sudut hatinya. Seseorang berjuang untukku, perasaan itu canggung sekaligus hangat. Sore itu, Mawar berjalan-jalan di taman dan melihat ke teras lantai 2. Sinta ada di sana. Mengenakan gaun putih, ia menatap langit Jakarta dengan tatapan kosong. Rambutnya tertiup angin. Bahunya yang kurus tampak lebih kecil di dalam gaun itu. Mawar membandingkan senyum cerah dalam lukisan di ruang kerja dengan penampilannya yang sakit sekarang. Sulit dipercaya bahwa mereka adalah orang yang sama. Bisakah waktu 20 tahun mengubah seseorang sedemikian rupa? Hatinya terasa berat. Mawar Budianti. Mawar mulai menerima nama itu perlahan-lahan. Malam tiba. Budi memanggil Mawar ke ruang tamu. Di atas meja, ada beberapa tas belanja, baju baru dan ponsel. Untukmu. Budi menyerahkan smartphone terbaru. Mawar menerimanya dengan tatapan kosong. Benda itu tidak bisa dibandingkan dengan ponsel lipat usang yang ia gunakan di Surabaya. Harga pakaian di dalam tas belanja menarik perhatiannya. Ujung jarinya gemetar saat melihat angka-angka itu. Itu adalah uang yang bisa ia dapatkan setelah bekerja sebulan penuh di warung makan. Uang sebanyak itu untuk sepotong pakaian. Jangan merasa terbebani, kau adalah putriku. Ini adalah hal-hal yang seharusnya kau nikmati. Suara Budi tenang. Seolah-olah mengatakan hal yang wajar. Mawar terdiam sejenak. Ia berpikir dalam hati, apakah aku tidak perlu lagi hidup seperti beban seseorang? Apakah aku bisa hidup tanpa ada yang berteriak meminta uang dan tanpa perlu merasa sungkan? Malam semakin larut. Mawar berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Saat ia memejamkan mata, senyum cerah ibunya di ruang kerja terlintas di benaknya. Mawar bangkit dan menatap ke arah pintu kamar. Ia telah mengunci pintu. Tetapi ia tidak menahannya dengan kursi. Mawar menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, perasaan lega yang hangat bahwa mungkin ada tempat untuknya di suatu tempat di rumah ini meresap di hatinya. Mawar tertidur lelap. Namun, Mawar tidak tahu berapa lama kedamaian ini akan bertahan. Dapur di rumah mewah itu dipenuhi suara yang semarak. Suara pisau yang memotong di atas meja stainless steel terdengar riang, dan aroma steak tebal yang dipanggang oleh koki menyebar hingga ke ruang tamu. Aroma mentega dan rosemary berpadu menciptakan pemandangan malam yang damai dan hangat. Namun, kedamaian itu pecah dalam sekejap. Saat koki berbalik sebentar untuk mengambil bahan, minyak di atas wajan yang panas menjadi terlalu panas. Dengan suara mendesis tajam, api menyambar ke atas wajan. Asap hitam mengepul ke langit-langit, dan bau menyengat menyebar dari dapur ke ruang tamu dalam sekejap. Alarm kebakaran di langit-langit mulai berbunyi nyaring. Suara sirene yang memekakan telinga merobek keheningan rumah. Pada saat itu, jeritan putus asa terdengar dari lantai 2. Tidak, api. Itu Sinta. Begitu mencium bau asap yang merembes melalui pintu kamar, neraka hari itu 20 tahun yang lalu terbentang di depan matanya. Sinta berlari menuruni tangga dengan kaki telanjang seolah-olah akan jatuh. Mawar, bayiku. Ibu datang. Mata Sinta terbelalak, dan wajahnya pucat pasi. Di matanya,
Yang terlihat bukan dapur di depannya, melainkan kamar yang dilalap api 20 tahun yang lalu. Sinta membalikkan meja makan. Piring dan gelas jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Sinta berlari menuju api dengan menginjak pecahan kaca tajam dengan kaki telanjang. Darah merah mengalir dari telapak kakinya, tetapi sepertinya ia bahkan tidak merasakan sakit. "Minggir, aku harus masuk." Bagaimana jika Mawar mati? Para pelayan berlari untuk menghentikannya. Tetapi kekuatan seorang ibu yang diliputi ketakutan akan kehilangan anaknya tidak bisa ditandingi. Budi berlari dan memeluk Sinta, tetapi Sinta bahkan tidak mengenali suaminya dan mencakar serta meronta-ronta. "Tidak, aku harus menyelamatkan putriku." Tim medis segera datang dan mengeluarkan obat penenang. Tetapi Sinta menepis suntikan itu dan mengamuk lebih hebat lagi. Rumah itu menjadi neraka. Saat itulah, di ujung tangga lantai 2, Mawar berdiri. Ruang tamu yang berantakan, meja makan yang terbalik, ibu yang berguling-guling di atas pecahan kaca, dan perjuangan putus asa untuk melompat ke dalam api dengan kaki berdarah. Tatapan Mawar terpaku pada Sinta. Hati Mawar mencelos. Selama ini ia hanya menganggapnya sebagai wanita gila. Namun, yang dilihat Mawar sekarang bukanlah kegilaan. Itu adalah naluri seorang ibu yang mencoba menyelamatkan anaknya dari api. "Saat aku hilang 20 tahun yang lalu, ibu pasti menangis seperti itu." Mawar menelan rasa takutnya dan menuruni tangga. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tidak berhenti. Ia mendekati Sinta yang mengamuk dengan hati-hati, dan secara naluriah, ia membuka bibirnya. Lagu yang selalu ia senandungkan saat takut dan kesepian. Senandung gemetar keluar dari bibir Mawar. "Bintang tidur, bulan tidur, anakku yang baik." Tidur nyenyak di pelukan ibu. Di antara suara bising alarm kebakaran, suara nyanyian yang jernih dan tipis meresap seperti keajaiban. Itu bukan sekadar lagu pengantar tidur biasa. Itu adalah lagu satu-satunya di dunia antara ibu dan anak, yang dinyanyikan Sinta setiap kali ia menidurkan Mawar kecil 20 tahun yang lalu. Sesuatu yang luar biasa terjadi, perjuangan Sinta yang mengamuk tiba-tiba berhenti. Tangannya yang menggapai-gapai di udara terhenti, dan napasnya yang kasar menjadi tenang. Di tengah ilusi api, hanya suara nyanyian putrinya yang sampai ke telinganya. Sinta perlahan mengangkat kepalanya. Bola matanya yang kehilangan fokus perlahan-lahan terpaku pada Mawar di depannya. Lagu itu. Suara Sinta bergetar seperti daun kering. Mawar tidak berhenti bernyanyi, air mata mengalir di pipinya. Tetapi ia terus bernyanyi, tidur nyenyak di pelukan ibu. Sinta mengulurkan tangannya yang berlumuran darah dan menyentuh pipi Mawar yang basah. Ujung jarinya gemetar. "Mawar. Putriku Mawar." Mawar tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat dan suaranya tidak keluar. Sebaliknya, ia mengangguk. Sinta memeluk Mawar seolah-olah akan runtuh. "Kau masih hidup." Tubuh Sinta gemetar. Lengannya yang kurus memeluk punggung putrinya erat-erat seolah-olah akan hancur. "Kau masih hidup. Anakku, kau masih hidup." "Ibu minta maaf, di mana kau selama 20 tahun ini?" Sinta menangis terseduh-seduh. Semua penderitaan, rasa bersalah, dan kerinduan yang selama ini terpendam meledak sekaligus. Mawar juga memeluk punggung ibunya yang kurus dan menangis seperti anak kecil. Kehangatan yang terpancar dari punggung ibunya yang hanya tinggal tulang terasa begitu panas. Di tengah asap yang menyengat, suara tangisan kedua ibu dan anak itu terdengar lebih jelas dari apapun di rumah itu. Budi terduduk di tempat dan menutupi wajahnya. Ia tidak bisa menahan tangisannya. Keajaiban yang telah ia tunggu selama 20 tahun. Ia telah bertahan hidup untuk saat ini. Saat istri dan putrinya saling berpelukan dan menangis. Setelah beberapa saat, rumah menjadi sunyi. Tim medis membawa Sinta ke kamarnya. Sinta memejamkan mata sambil memegang erat tangan Mawar. Untuk pertama kalinya, ia tertidur tanpa obat penenang. Senyum tipis tersungging di bibir Sinta. Malam harinya setelah semuanya beres, Budi menatap langit-langit dapur dengan ekspresi kaku. Alarm kebakaran berbunyi normal. Namun, sprinkler yang seharusnya memadamkan api tidak menyemprotkan setetes air pun. Budi menekan tombol sprinkler. Ia mencoba menyalakannya dan mematikannya berulang kali. Jelas sekali rusak. Budi memanggil petugas pemeliharaan dan membentaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah saat pemeriksaan keamanan bulan lalu semuanya baik-baik saja?
Petugas pemeliharaan menjawab dengan wajah pucat. Sepertinya ada kesalahan sistem. Tapi sepertinya sensor operasinya dimatikan secara manual. Mata Budi bersinar tajam. Panggil perusahaan perbaikan, harus segera diperbaiki. Model ini memerlukan suku cadang khusus dari luar negeri, jadi paling cepat butuh 2 minggu. 2 minggu. Budi menatap keluar jendela yang gelap. Pohon-pohon di taman bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan besar. Mungkin saja itu hanya kerusakan mesin biasa. Mungkin saja suku cadang yang sudah tua kebetulan habis masa pakainya. Namun, mungkin karena kebahagiaan yang ia dapatkan kembali secara ajaib, Budi merasakan retakan sekecil apapun dengan sangat sensitif. Waktu 2 minggu tanpa pertahanan dan terekspos, ia merasakan hawa dingin yang tidak bisa dijelaskan dan mengencangkan kerah kemejanya. Angin dingin yang tidak diketahui penyebabnya seolah merembes masuk melalui celah jendela yang tertutup. Beberapa hari kemudian, di pagi hari, Mawar duduk di dekat jendela sambil melihat smartphone barunya. Ia masih belum percaya bahwa benda mahal ini miliknya. Saat itu, notifikasi pesan masuk berbunyi. Pemberitahuan pengembalian uang jaminan properti Surabaya. Mata Mawar membelalak. Jantungnya mencelos. Rumah seperti gudang di Surabaya itu disewa atas nama Mawar. Karena Yanti memiliki riwayat kredit yang buruk, ia terpaksa menyewa atas nama Mawar. Oleh karena itu, semua pemberitahuan terkait uang jaminan selalu datang ke Mawar. Mawar segera menelepon. Suara agen properti terdengar biasa saja. "Oh, ibumu sudah menelepon. Katanya putrinya sibuk. Jadi dia yang mengurusnya. Dia minta uang jaminan 10 juta rupiah ditransfer semua ke rekeningnya." Tangan Mawar gemetar. Uang macam apa itu? Uang yang ia kumpulkan dengan darah dan keringat dengan mengurangi waktu tidur, mencuci piring, dan membersihkan panggangan sejak SMA. Itu adalah seluruh harta dan nyawa Mawar yang ia dapatkan dengan susah payah. Mawar bangkit dan langsung menemui Budi. "Aku harus ke Surabaya. Sekarang juga." Suara Mawar tegas. Tatapannya tidak goyah. Budi terdiam sejenak. Ekspresi khawatir melintas di wajahnya. Ia tidak ingin mengirim putrinya ke tempat Yanti berada. Namun, setelah melihat ekspresi Mawar yang tegas, ia mengangguk. "Kau tidak bisa pergi sendiri? Aku juga ikut. Aku akan menemanimu." Suara Budi mantap. Mobil Mercedes-Benz hitam melaju kencang di jalan tol seolah-olah akan menelannya. Mawar menggigit bibirnya dan hanya menatap keluar jendela. Kukunya menusuk telapak tangannya hingga tidak ada darah yang mengalir. "Aku tidak akan diam saja lagi." Mawar berjanji pada dirinya sendiri. Saat senja, di sebuah gang sempit di Surabaya. Saat mobil berhenti, bau jamur yang familiar menyengat. Bangunan-bangunan tua, papan nama yang pudar, dinding semen yang retak. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kecil yang direnovasi dari sebuah gudang. Tempat Mawar tinggal selama hampir 20 tahun. Pintunya terbuka lebar. Saat masuk, rumah itu kosong dan dingin. Yanti telah membawa semua perabotan rumah tangga dan selimut yang berharga. Mawar melihat sekeliling ruangan yang kosong dan pandangannya berhenti pada sebuah lemari pakaian yang menempel di salah satu dinding. Tempat yang selalu dilarang oleh Yanti. Jika ia penasaran dan mencoba membukanya, Yanti akan mengejarnya dengan sapu dan memukulinya. "Ada hantu di sana. Kalau disentuh, mati," teriaknya. Jadi, ia tidak pernah membukanya seumur hidupnya. Mawar seperti kesurupan membuka pintu lemari, di dalamnya kosong. Tetapi lantainya aneh. Mawar berlutut dan mengetuk lantai. Tuk, tuk. Terdengar suara kosong dan longgar. Budi mendekat dan merobek karpet tua itu. Di bawah lantai kayu, sebuah ruang rahasia terungkap. Bersama dengan bau jamur yang menyengat, sebuah peti kayu tua tersembunyi. Saat Budi membuka peti itu, setumpuk kertas tumpah keluar dari dalam debu. Dokumen-dokumen dengan tanggal 20 tahun yang lalu. Surat utang dengan jumlah besar, jumlah pinjaman, suku bunga, stempel, semuanya atas nama asli Yanti. Dan selembar kertas menarik perhatian. Saat Budi membukanya, ia terkesiap. Denah rumah mewah di menteng tergambar dengan detail. Tulisan tangan yang dicoret-coret dengan spidol merah. Bakar dan rampok brankas, kabur lewat pintu belakang terasa menyeramkan.
Wajah Budi menjadi pucat, bukan tindakan spontan. Suara Budi bergetar. Dia sengaja membakar rumah untuk membayar utang. Yang lebih mengejutkan adalah buku harian yang ditemukan. Saat ia membuka buku catatan yang sampulnya sudah usang, tulisan tangan yang jelek dan ditekan kuat-kuat seolah akan merobek kertas itu muncul. Di beberapa tempat, kertasnya robek karena terlalu keras menekan pena, kemarahan, dan kegilaan terpancar dari setiap huruf. Sinta punya segalanya. Wajah cantik, suami kaya, dan bayi yang sehat. Apa yang aku punya? Bayiku mati di dalam kandungan. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku akan membakar semuanya. Aku akan merebutnya. Di antara halaman-halaman buku harian itu, terselip foto keluarga bahagia Budi dan Sinta. Tetapi, bagian wajah Sinta ditusuk puluhan kali dengan pulpen hingga berlubang hitam. Seluruh tubuh Mawar merinding dan ia menggosok lengannya. Bukan sekadar penculik biasa, Yanti adalah orang gila yang membakar rumah karena rasa rendah diri dan cemburu yang mendalam terhadap wanita yang memiliki kebahagiaan yang tidak ia miliki. Saat itulah, pintu depan terbuka dengan keras. Sialan, agen properti ini gila? Kenapa uangnya tidak masuk? Yanti masuk sambil mengomel. Ia membawa tas besar di tangannya. Karena uangnya tidak masuk ke rekeningnya, ia kembali untuk melihat apakah ada sesuatu yang tertinggal. Ia melihat Budi dan Mawar berdiri di tengah ruangan dan mulutnya ternganga. Budi mengayunkan denah dan buku harian itu dan berkata, "Apa kau manusia? Kau mencoba membunuh istriku. Dan kau mencoba menjual putriku." Wajah Yanti menjadi pucat, bibirnya bergetar. Bola matanya bergetar. Itu salah paham. Ia bahkan tidak bisa membuat alasan. Matanya meliprik ke sana kemari. Sepertinya mencari jalan keluar. Mawar melangkah maju. Matanya seolah memancarkan api. "Kau iblis." Suara Mawar bergetar. Kemarahannya meledak. "Kau menipuku selama 20 tahun. Berpura-pura menjadi ibu." Mendengar teriakan marah Mawar, tatapan Yanti yang tadinya pengecut berubah menjadi ganas seperti ular yang terpojok. "Benar. Dasar anak sialan, apa yang bisa kau lakukan?" Yanti berteriak dan menyerang Mawar. Ia menjambak rambut Mawar dengan keras dan mencekiknya dengan lengannya yang kuat. Mawar berteriak dan terdorong ke belakang. Yanti menggunakan Mawar sebagai tameng dan mundur perlahan. Sambil meludah, ia berteriak, "Jangan mendekat. 1 langkah lagi, aku akan mematahkan leher putrimu." Budi berhenti di tempat seolah terpaku. Tinjuannya bergetar. Tetapi ia tidak bisa bergerak sembarangan karena putrinya disandera. "Minggir." Ia menyeret Mawar keluar dari pintu depan. Saat Budi dengan gigi terkatuk memberinya jalan, ia melemparkan Mawar ke lantai. Tepat sebelum melarikan diri, Yanti mengutuk dengan suara serak. "Dengar baik-baik. Aku tidak akan berakhir seperti ini. Kembalikan 20 tahunku. Apa kalian pikir kalian bisa selamat setelah ini?" Yanti menghilang ke dalam gang gelap seperti tikus. Mawar terbaring di lantai, terbatuk-batuk dan terengah-engah. Bekas tangan merah terlihat jelas di lehernya yang putih. Budi berlari dan membantu Mawar berdiri. Saat melihat luka di leher Mawar, kemarahan Budi meledak seolah air mata darah akan keluar dari matanya. "Kau tidak apa-apa. Bisa bernapas?" Mawar mengangguk. Napasnya mulai stabil. Setelah beberapa saat, Mawar membuka mulutnya. Suaranya serak, "Padahal aku percaya dia adalah ibuku." Air mata panas yang bercampur dengan rasa sakit hati dan pengkhianatan menggenang di mata Mawar. Budi memeluk bahu putrinya yang gemetar dan berkata, "Yanti hanyalah mimpi buruk. Di depanmu ada ibu dan ayah. Sekarang tidak ada yang bisa menyentuhmu lagi." Keduanya meninggalkan rumah gudang tua itu. Senja mewarnai langit Surabaya dengan warna merah, tetapi di hati Mawar, perasaan baru mulai tumbuh. Ibu palsu yang menggunakannya sebagai tameng dan ayah kandung yang menelan air mata darah untuk melindunginya. "Ayah." Kata yang berat itu tertanam dalam di hati Mawar. Namun, tatapan terakhir Yanti yang menghilang ke dalam kegelapan tidak biasa. Tatapan menyeramkan itu, terbawa oleh angin lembab Surabaya, dengan lengket mencengkeram pergelangan kaki Mawar dan tidak mau melepaskannya. Perburuan binatang buas yang tidak punya apa-apa, untuk kehilangan mungkin baru saja dimulai. Setelah kembali ke Jakarta, Budi tidak menunda sedetik pun. Begitu turun dari mobil,
Ia menelepon sekretarisnya dan memberikan perintah yang dingin. Blokir semua transaksi keuangan Yanti, termasuk rekening atas nama orang lain. Suara Budi tidak menunjukkan belas kasihan. Iblis yang telah merampas putrinya selama 20 tahun dan membuat istrinya menderita. Tidak ada lagi toleransi. Beberapa hari kemudian, dunia Yanti runtuh seperti istana pasir. Di sebuah bank di Surabaya, ia mencoba menarik uang, tetapi petugas teller dengan ekspresi dingin mendorong kembali buku tabungannya. "Ibu, semua rekening Anda dibekukan karena tindakan hukum. Tidak bisa ditarik." "Apa? Gila? Kembalikan uangku." Yanti berteriak-teriak, tetapi yang ia dapatkan hanyalah tangan kasar satpam. Miliaran rupiah yang ia kumpulkan dengan menjual mawar menghilang dalam sekejap seperti fata morgana. Dengan tergesa-gesa, ia menelepon pacar barunya. "Sayang, aku butuh uang. Kudengar kau dalam masalah? Penculikan? Pembakaran? Perdagangan manusia? Kau gila. Jangan hubungi aku lagi." Bersamaan dengan nada putus, Yanti menjadi benar-benar sendirian. Tidak ada tempat tujuan, tidak ada tempat tidur, tidak ada uang. Yanti menjadi tunawisma dan berkeliaran di gang-gang belakang Surabaya. Tubuhnya yang tidak mandi selama berhari-hari berbau seperti selokan, dan rambutnya lengket dan kusut. Saat ia duduk di depan sebuah minimarket sambil memegang botol minuman keras, seorang pejalan kaki menutup hidungnya dan berkata, "Astaga, bau sekali. Kenapa ada gelandangan di sini?" Kata-kata itu menghancurkan harga diri Yanti yang tersisa. Ia mengertakkan gigi saat melihat penampilannya di pecahan cermin. Ini semua karena Sinta, Budi, dan Mawar yang tidak tahu berterima kasih itu. Di rumah mewah di Menteng, Jakarta, pemandangan yang sama sekali berbeda sedang terjadi. Sore hari, Sinta memanggil Mawar ke meja makan. Wajah Sinta kembali bersemangat setelah sekian lama. Matanya berbinar-binar. "Mawar, kemarilah." Mawar, yang mengenakan gaun mewah yang dibelikan oleh Budi, berdiri di depan meja makan. Saat itu, mata Mawar membelalak. Di atas meja makan, ada sup rumput laut yang mengepul, iga bakar, dan saun goreng. Dan di tengahnya, di atas kue krim putih, 23 lilin menyala terang. Mawar membeku di tempat. "Pesta ulang tahun. Aku belum pernah merayakannya seumur hidupku." Suara Mawar bergetar. Tenggorokannya tercekat dan ia sulit berbicara. "Ulang tahun selalu menjadi hari yang terkutuk bagi Yanti. Karena kau lahir, hidupku jadi sial." "Sup rumput laut apa? Cari uang saja sana." Ia telah mendengar kata-kata kasar itu selama 23 tahun. Ia tidak pernah makan dengan layak di hari ulang tahunnya, apalagi kue. Ia bahkan tidak pernah mendengar ucapan selamat. Karena itu, Mawar membenci hari ulang tahunnya. Ia ingin bersembunyi saat hari itu tiba. Budi mendekat dan memeluk bahu Mawar dengan hangat. Sinta memegang tangan Mawar dan berkata sambil menangis, "Aku sangat ingin melakukannya untukmu, bahkan saat kau tidak bersama kami. Setiap tahun, ibu membeli kue dan menyalakan lilin. Merayakan 20 ulang tahunmu tanpamu sambil menunggumu." Air mata menggenang di mata Sinta, tetapi senyum tersungging di bibirnya. "Terima kasih telah lahir, Mawar. Terima kasih telah hidup. Terima kasih telah datang sebagai putri kami. Terima kasih banyak." Mawar menatap 23 api yang berkelip-kelip. "Aku seharusnya tidak pernah lahir." Kutukan sedingin es yang telah tertanam di hatinya selama lebih dari 20 tahun meleleh di hadapan air mata orang tuanya dan kehangatan lilin. "Haf." Mawar meniup lilin, saat 23 kegelapan padam, dan cahaya baru menyala. Ketiga orang itu saling berpelukan, menangis, lalu tertawa. Kehangatan keluarga yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Pada saat yang sama, di luar pagar rumah, di antara pepohonan dalam kegelapan, ada bayangan yang mengintip pemandangan ini. Itu adalah Yanti, yang diam-diam menumpang di bak truk dari Surabaya ke Jakarta. Yanti mengintip ke dalam ruang tamu melalui celah di antara cabang-cabang pohon. Mawar yang mengenakan baju baru dan tersenyum seperti putri, Budi yang tersenyum ramah, dan Sinta yang tampak bahagia. Pupil mata Yanti bergetar seperti gempa bumi lalu terbalik. "Itu tempatku?" Darah mengalir dari bibirnya yang pecah. Wanita itu merebutnya lagi. "Uangku, anakku, kebahagiaanku, semuanya." Rasa kehilangan berubah menjadi kegilaan dan melahap akal sehat Yanti.
Jangan tersenyum. Aku akan membakar semua kebahagiaan itu. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang bisa. Yanti mengeluarkan korek api dari sakunya. Korek api sekali pakai yang ia curi dari minimarket. Ia menunjukkan botol kosong yang ia temukan di tempat sampah pom bensin kepada seorang petugas. Isi bensin di sini sampai penuh. Petugas itu mundur saat melihat Yanti dengan rambut kusut dan bau busuk. Maaf, Bu. Menurut peraturan, tidak boleh diisi di botol ini. Yanti membelalakan matanya yang cekung dan tersenyum menyeramkan. Aku kedinginan, mau menghangatkan diri, cepat isi saja, nanti aku bayar. Petugas itu terintimidasi oleh tatapannya yang menakutkan, dan dengan tangan gemetar terpaksa mengisi bensin. Malam semakin larut, lewat tengah malam. Lampu-lampu di rumah itu satu persatu padam dan dunia tertidur. Mawar tertidur lelap di dalam selimut yang nyaman sambil memeluk foto keluarga yang diambil hari ini, bermimpi indah. Ia percaya bahwa kebahagiaan seperti ini akan berlanjut besok. Namun, di luar pagar, Yanti menuju ke belakang rumah sambil membawa botol bensin. Pagar yang tinggi dan sistem keamanan canggih. Namun, Yanti tidak ragu-ragu. Ia tahu, saat ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah ini 20 tahun yang lalu, ia tahu lokasi pintu belakang yang tersembunyi, tempat ia biasa menyelundupkan bahan makanan. Ia secara naluriah tahu bahwa meskipun Budi telah mengganti perusahaan keamanan, struktur bangunan itu sendiri tidak berubah. Yanti menemukan pintu tua yang tersembunyi di balik tanaman merambat dan tersenyum sinis. Masih sama. Yanti memeluk botol bensin dan menyelinap masuk ke taman seperti ular melalui lubang. Bayangannya memanjang seperti iblis di bawah sinar bulan. Yanti menatap rumah yang tertidur dan mengumpat di antara giginya. Sinta, Budi. Kali ini aku akan membakar kalian sampai habis. Keluarga yang bermimpi indah dan iblis yang siap mengubah mimpi itu menjadi abu, hanya keheningan sebelum badai yang menyelimuti rumah di menteng itu. Pukul 03.30 pagi, waktu ketika dunia tertidur lelap. Di tengah kegelapan pekat di mana cahaya bulan tertutup awan, di depan pintu belakang untuk pengiriman bahan makanan, sebuah bayangan hitam berdiri. Itu adalah Yanti. Klak. Dengan pemotong baut yang ia bawa, ia mematahkan gembok tua itu, dan terdengar suara tumpul besi berkarat yang patah. Gumaman kering keluar dari mulutnya. Nah, kita mulai lagi. Ia masuk tanpa ragu-ragu. Tempat yang ia masuki dan keluar seperti rumahnya sendiri 20 tahun yang lalu, jadi ia tahu jalannya bahkan dengan mata tertutup. Yanti dengan terbiasa berjalan melewati koridor lantai 1, dan menyiramkan bensin di bawah tangga dan di sekitar pintu masuk. Perhitungan yang mengerikan untuk memblokir semua jalan keluar. Bau bensin yang berat menyebar di lantai. Meskipun bau menyengat itu menusuk hidungnya, mata Yanti kosong. Hanya naluri untuk menghancurkan yang tersisa di matanya. Kalian tidak boleh tidur di kamar yang hangat sendirian. Yanti mengeluarkan korek api, klik, api menyala. Saat ia melepaskan tangannya, api itu bertemu dengan uap bensin dan meledak. Api merah melahap tirai dan perabotan di ruang tamu dalam sekejap seperti binatang buas yang kelaparan. Asap hitam yang menyengat memenuhi langit-langit. Alarm kebakaran yang terlambat berbunyi nyaring, tetapi sprinkler yang seharusnya memadamkan api tetap diam. Pintu kamar tidur utama terbuka dan Budi keluar. Panas dan asap yang menyesakan. Api. Sayang, Mawar. Jeritan Budi menggema di rumah itu. Sinta keluar dengan terhuyung-huyung, tetapi begitu melihat api besar, kakinya lemas dan ia terduduk. Trauma hari itu 20 tahun yang lalu melumpuhkan seluruh tubuhnya. Ah, tidak. Mawar, anakku. Sinta menangis. Tangannya menggapai-gapai di udara. Budi dengan paksa mengangkat istrinya yang terduduk dan mendorongnya ke arah teras. Kau keluar dulu. Aku akan membawa Mawar. Kumohon. Sadarlah. Dan saat ia berbalik, tangga menuju lantai 2 sudah menjadi neraka api. Budi berlari ke kamar mandi dan menyiramkan air dingin ke selimut. Dengan selimut basah di kepalanya, ia tanpa ragu melemparkan dirinya ke dalam api. Kali ini aku tidak akan melepaskannya. Tidak akan pernah. Budi merangkak naik ke tangga yang terbakar. Selimut basah itu mengering karena panas, dan rasa sakit yang membakar kulitnya terasa, tetapi ia menggertakkan giginya dan bertahan. Di depan koridor lantai 2, di tengah asap yang tidak terlihat, Budi berteriak.
Mawar. Uhuk, uhuk. Ayah. Terdengar jeritan samar dari dalam kamar Mawar. Budi menabrakkan bahunya ke pintu kamar. Brak. Dengan suara keras, pintu terbuka, dan Mawar meringkuk di sudut sambil gemetar ketakutan. Ia mengalami luka bakar di tangannya saat mencoba memegang gagang pintu yang panas. Ayah, aku takut. Tolong aku. Suara Mawar bergetar. Saat itulah, dari sudut koridor yang berasap, sebuah bayangan aneh bergerak. Itu adalah Yanti, yang telah naik lebih dulu dan bersembunyi untuk menghindari api. Dengan wajah menghitam dan hanya bagian putih matanya yang terlihat, ia berlari ke arah Mawar. Milikku, kembalikan. Seperti wanita gila, Yanti yang merangkak menyambar pergelangan kaki Mawar. Lepaskan aku. Kamu gila. Tidak. Mawar meronta-ronta. Tetapi ia tidak bisa menandingi cengkeraman Yanti yang memegangnya dengan sekuat tenaga. Melihat pemandangan itu, mata Budi memancarkan api. Jangan sentuh putriku. Budi melompat seperti binatang buas. Yanti yang tertabrak bahu Budi terlempar ke dinding dan jatuh. Budi memanfaatkan kesempatan itu dan memeluk Mawar. Mawar. Ayah di sini. Tahan napasmu. Ia memeluk Mawar dan melihat sekeliling. Tetapi tidak ada jalan keluar, tangga sudah runtuh, dan api sudah sampai di depan pintu kamar. Yang tersisa hanyalah jendela. Dari luar terdengar suara sirene, tetapi tim penyelamat terlalu jauh untuk datang. Budi tanpa ragu mengambil kursi dan memecahkan jendela. Kaca pecah dan udara dingin pagi masuk. Saat ia melihat ke bawah, ia melihat taman bunga setinggi 2 lantai. Terlalu berbahaya untuk melompat dengan tubuh telanjang. Tetapi tidak ada pilihan lain. Dari belakang, Yanti merangkak lagi. Meskipun kukunya patah dan berdarah, matanya terpaku pada Mawar. Tidak, jangan pergi. Mati bersamaku. Penampilannya seperti iblis dari neraka. Budi memegang bahu Mawar dan menatap putrinya dengan mata yang tidak goyah. Mawar, pegang leher ayah erat-erat. Jangan pernah lepaskan. Ayah, kau percaya pada ayah, kan? Pejamkan matamu. Saat Mawar dengan lengan gemetar memeluk leher Budi, Budi membenamkan kepala putrinya dalam-dalam di dadanya. Dan dengan seluruh tubuhnya melindungi putrinya, ia melemparkan dirinya ke udara dari jendela. Suara tumpul dan mengerikan mengguncang lantai. Budi jatuh ke tanah dengan punggungnya, menyerap semua guncangan. Rasa sakit yang luar biasa yang belum pernah ia rasakan dari tulang punggung dan tulang rusuknya terasa, tetapi ia bahkan tidak berteriak dan semakin erat memeluk Mawar. Beberapa saat kemudian, Mawar membuka matanya yang terpejam. Ia terbaring di atas perut Budi. Berkat tubuh ayahnya yang menjadi bantalan, ia tidak mengalami luka gores sedikit pun. Telinganya berdengung. Ah, ayah. Budi mengerang kesakitan, tetapi ia lebih dulu meraba wajah Mawar. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh pipi putrinya. Kau tidak terluka? Putriku baik-baik saja. Darah merah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi Budi tersenyum. Senyum lega karena kali ini, ia berhasil melindungi putrinya yang tidak bisa ia lindungi 20 tahun yang lalu dengan mempertaruhkan nyawanya. Saat itu, dari jendela lantai 2 terdengar jeritan putus asa Yanti. Panas, tolong aku. Yanti yang terperangkap dalam api berpegangan pada bingkai jendela dan meronta-ronta sebelum diseret keluar seperti binatang oleh petugas pemadam kebakaran yang terlambat datang. Mawar memeluk ayahnya yang tidak bisa bergerak dan menangis tersedu-sedu. Ayah, buka matamu. Kumohon. Tangisan Mawar membelah udara pagi. Budi dengan tangan gemetar mengangkat tangannya dan mengusap pipi Mawar. Ia mengusap air matanya. Tidak apa-apa. Jangan menangis, Mawar. Semuanya akan baik-baik saja. Suara sirene ambulans membelah udara pagi. Petugas medis memintanya untuk melepaskan tangannya, tetapi Mawar menggelengkan kepalanya. Tidak mau. Tidak akan pernah. Bahkan dalam kesadarannya yang memudar, Budi berusaha sekuat tenaga untuk tidak melepaskan tangan putrinya yang dipegangnya. Senyum di bibirnya begitu damai, seolah-olah cukup untuk menebus 20 tahun yang hilang. Api masih menyala di rumah itu. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air untuk memadamkannya. Di balik rumah yang menjadi abu, malam yang panjang berakhir dan fajar penyelamatan menyingsing. 2 bulan telah berlalu sejak insiden kebakaran yang mengerikan itu.
Waktu itu bukanlah penderitaan, melainkan keajaiban bagi keluarga Budi. Budi, yang jatuh dari ketinggian 2 lantai sambil menggendong putrinya, mengalami luka serius dengan tulang rusuk dan kaki yang patah, dan berada di antara hidup dan mati di ruang perawatan intensif. Namun, secara ajaib ia membuka matanya. Begitu membuka mata, yang ia cari bukanlah kondisi tubuhnya, melainkan kabar putrinya, Mawar. Selama 2 bulan di rumah sakit, Mawar dan Sinta merawat Budi dengan sepenuh hati. Sinta, yang kembali sadar setelah 20 tahun, membersihkan tangan dan kaki suaminya, dan Mawar dengan kikuk mengupas apel untuk ayahnya. Ketiga orang yang bersama-sama melewati ambang kematian itu kini telah menjadi keluarga sejati yang saling mengerti hanya dengan saling menatap. Dan akhirnya, hari penghakiman untuk memperbaiki segalanya tiba. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ruang sidang pidana. Ruang sidang penuh sesak, kasus yang mengejutkan ini, yang melibatkan penculikan, pembakaran, dan percobaan perdagangan manusia selama 20 tahun, menjadi berita utama setiap hari dan memicu kemarahan publik. Yanti diseret ke kursi terdakwa. Mengenakan seragam penjara biru, di dadanya tersemat nomor tahanan 2034. Wajahnya yang 2 bulan lalu dipenuhi amarah kini menjadi tua dan keriput setelah makan nasi penjara. Begitu persidangan dimulai, Yanti bersujud di hadapan hakim dan mulai menangis. "Ya Tuhan, Hakim, saya tidak bersalah." Ia berteriak hingga seisi ruang sidang bergetar. "Saya menyelamatkan anak yang ditinggalkan di rumah yang terbakar dengan mempertaruhkan nyawa saya dan membesarkannya selama 20 tahun. Saya merawat bayi yang bahkan tidak dikenali oleh orang tua kandungnya. Apakah ini penculikan? Saya bukan ibu kandungnya, tetapi saya adalah ibu sejatinya." Sandiwara tak tahu malunya itu membuat para hadirin sejenak terdiam. Beberapa hadirin yang tidak tahu duduk perkaranya berbisik. Memang, ikatan 20 tahun itu kuat. Bukankah ada jasa membesarkannya? Tinju Budi yang duduk di kursi roda di barisan depan bergetar. Sinta yang duduk di sebelahnya menutupi punggung tangan suaminya dan dengan tenang menggelengkan kepalanya. Keyakinan bahwa mereka memiliki Mawar. Jaksa bangkit dari tempat duduknya dan dengan tenang berseru, "Saksi, silakan masuk." Pintu ruang sidang terbuka dan Mawar masuk. Mengenakan setelan hitam yang rapi, bahunya tegap, dan tatapannya mantap tanpa goyah. Gadis yang pemalu yang selalu menunduk di ganggang Surabaya tidak ada lagi di sana. Mawar duduk di kursi saksi dan menatap lurus ke arah Yanti di kursi terdakwa. Yanti terkejut dan mengalihkan pandangannya. Pengacara pro bononya mengajukan pertanyaan agresif. "Saksi, bukankah benar bahwa terdakwa memberi Anda makan dan tempat tinggal selama 20 tahun? Bukankah Anda memanggilnya ibu dan hidup seperti keluarga?" Mawar memegang mikrofon. Suaranya tidak bergetar sedikit pun. "Ya, dia memberi saya makan. Tetapi itu bukan karena saya putrinya, melainkan karena saya adalah produk untuk dijual dan investasi." Ruang sidang menjadi sunyi seolah-olah disiram air dingin. Mawar menunjukkan setumpuk dokumen yang telah ia siapkan. Bukti yang ditemukan Budi. Foto-foto candid dan bukti transfer. Foto-foto ini dijual seharga 100 juta rupiah setiap tahun kepada ayah kandung saya. 20 kali selama 20 tahun. Total 2 miliar. Mawar menunjukkan foto-foto itu kepada hakim dan melanjutkan. "Saya bukan putrinya, melainkan dana pensiun dan sumber penghasilannya." Para hadirin terkejut. "Ya Tuhan, dia menjual putrinya untuk bisnis, benar-benar lebih buruk dari binatang." Simpati berubah menjadi kemarahan dalam sekejap. Yanti yang terpojok bangkit dan menunjuk. "Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Bagaimana aku membesarkanmu? Aku melakukan semua itu untuk memberimu makan." Hakim berkata dengan tegas. Terdakwa harap menahan diri. Petugas keamanan menekan bahu Yanti untuk duduk. Jaksa dengan tenang melanjutkan. Terdakwa berulang kali mengawasi dan mengeksploitasi korban. Selain itu, baru-baru ini telah dikonfirmasi bahwa ia telah menghubungi organisasi perdagangan manusia di luar negeri. Ia mencoba menjual korban seharga 300 juta rupiah. Para hadirin kembali berbisik. Suara jepretan kamera wartawan terdengar berturut-turut. Mawar menatap Yanti dengan dingin dan memberikan pukulan terakhir. "Keluarga, kau mencoba membakar keluarga sejatiku sampai mati 2 kali." Mawar menyingsingkan lengan bajunya dan menunjukkan bekas luka bakar merah di lengannya.
dan ia mengucapkan kata-kata yang paling ingin ia katakan. Yang terpenting, nama yang kau berikan, Yanti, itu adalah nama bayi yang kau gugurkan, kan? Wajah Yanti menjadi pucat. Aibnya terungkap di hadapan semua orang. Aku seharusnya selalu menjadi Mawar Budianti sejak awal. Air mata menggenang di mata Mawar, tetapi ia menahannya. Aku adalah pengganti anakmu yang telah meninggal dan tempat sampah emosimu. Setiap ulang tahun, aku mendengar bahwa aku seharusnya tidak pernah lahir. Bagaimana itu bisa disebut keluarga? Mendengar jeritan Mawar, terdengar isak tangis dari berbagai sudut ruang sidang. Yanti kehilangan kata-kata dan terduduk lemas. Mawar menatap hakim dan dengan tegas menyatakan, anak baik yang kau ciptakan, Yanti, telah meninggal 20 tahun yang lalu. Saya adalah Mawar Budianti, putri Budi dan Sinta. Hakim dengan ekspresi berat membacakan putusan. Terdakwa telah menghancurkan sebuah keluarga, mengeksploitasi anak, dan tanpa penyesalan menghina korban. Kejahatannya sangat berat, sehingga perlu diisolasi dari masyarakat secara permanen. Setelah beberapa saat, putusan yang tegas jatuh dari mulut hakim. Putusan, terdakwa Yanti dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Suara palu hakim membelah ruang sidang. Tepuk tangan dan sorak-sorai meledak dari para hadirin. Budi yang duduk di kursi roda mengusap air mata yang ditahannya dengan punggung tangannya, dan Sinta melipat kedua tangannya dan berdoa syukur. Aku tidak bisa menerima ini. Ini semua karenamu, Sinta. Yanti berteriak dan mengamuk, tetapi para sipir membekuk kedua lengannya dan menyeretnya keluar. Jeritan putus asanya menjauh ke ujung koridor, dan perseteruan selama 20 tahun itu berakhir selamanya. Saat keluar dari ruang sidang, sinar matahari yang menyilaukan menyambut mereka. Sinar matahari musim semi yang hangat. Begitu Mawar menuruni tangga pengadilan, Budi dan Sinta mendekat. Seolah-olah telah menunggu, mereka memeluk Mawar dari kedua sisi. Hebat, putriku. Kau telah bekerja keras. Budi menepuk punggung Mawar, dan Sinta dengan lembut merapikan rambut Mawar yang acak-acakan. Semuanya sudah berakhir. Ayo pulang, Mawar. Mawar tersenyum cerah dan mengangguk. Air mata mengalir di matanya, tetapi senyum tersungging di bibirnya. Ya, ibu, ayah. Ayo kita pulang. Mawar memegang gagang kursi roda Budi, dan Sinta berdiri di sebelahnya. Ketiganya berjalan menuruni bukit pengadilan bersama. Di bawah sinar matahari, bayangan ketiga orang yang memanjang tumpang tindih dengan sempurna seolah-olah mereka selalu satu. Waktu ketika ia membenci dirinya sendiri karena tidak mirip dengan Yanti. Tetapi sekarang ia tahu. Ia dilahirkan untuk dicintai sejak awal, putri Budi dan Sinta. Musim dingin yang panjang telah berlalu, dan musim semi yang hangat akhirnya tiba dalam kehidupan Mawar Budianti. Keluarga itu tanpa ragu menjual rumah mewah di Menteng yang penuh kenangan buruk. Mereka mengubur masa lalu yang mengerikan itu, 2 kebakaran dan 20 tahun luka, di dalam abu dan pindah ke sebuah penthouse di tepi sungai Ciliwung dengan pemandangan yang indah. Di seberang jendela besar di ruang tamu, sungai berkilauan keemasan di bawah sinar matahari pagi, dan perahu wisata meluncur dengan damai. Bagi keluarga yang pernah terkurung di balik pagar yang rapat, tepi sungai yang terbuka adalah rumah terbaik yang menandakan kebebasan sejati dan awal yang baru. Di tengah ruang tamu, ada sebuah grand piano. Piano hitam itu memancarkan kilau halus di bawah sinar matahari. Budi memesannya secara khusus untuk putrinya. Mawar sedang mempersiapkan ujian masuk sekolah musik dengan bakat musik yang baru ditemukannya. Meskipun merupakan tantangan yang terlambat pada usia 24 tahun, semangatnya tidak kalah dengan siapapun. Sebenarnya, di masa-masa di kampung kumuh di Surabaya, satu-satunya tempat Mawar bisa bernapas adalah di sebuah gereja kecil dengan piano tua. Ia tidak bisa membaca not balok, tetapi ia bisa memainkan musik yang didengarnya langsung di atas tuts. Namun, bakat itu dihancurkan habis-habisan oleh omelan Yanti. Berisik. Apa yang kau lakukan? Apa piano bisa memberimu makan? Mendengar kata-kata kasar itu, Mawar mengubur mimpinya. Namun, setelah datang ke Jakarta, saat ia bermain piano bersama untuk terapi psikologis Sinta, Budi mengenali kejeniusannya. Mawar, di ujung jarimu ada kekuatan untuk menyembuhkan ibumu. Satu kata itu membuat jantung Mawar yang berhenti kembali berdetak. Hari ini adalah hari kompetisi piano amatir pertama Mawar.
Guru pianonya pernah berkata saat pertama kali melihat tangannya. "Mawar, maukah kau mencoba tampil di panggung?" Kata-kata itu yang membuat hari ini terjadi. Namun, ujung jari Mawar yang duduk di ruang tunggu gemetar. Jantungnya berdebar kencang seolah-olah ada di samping telinganya, dan telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Tiba-tiba, trauma 20 tahun menghantuinya. Suara teriakan Yanti terdengar seperti halusinasi di telinganya. "Berisik, jangan menangis. Kalau kau bersuara, aku akan membunuhmu." Mawar merasa sesak napas. Apa yang bisa kulakukan dengan piano? Harga diriku hancur. Ia ingin melarikan diri. Nomor peserta 23. Mawar Budianti. Pembawa acara memanggil nama Mawar. Langkahnya menuju panggung terasa seperti berjalan di udara. Ia duduk di depan piano, tetapi tuts-tutsnya tampak kabur. "Tidak, tanganku tidak bisa bergerak." Saat itulah, dari barisan depan penonton, Sinta bangkit. Tanpa mempedulikan tatapan sekitar, ia melipat kedua tangannya di depan dadanya dan memberikan tatapan penuh harap. Gerak bibirnya jelas. "Ibu percaya padamu." Budi yang duduk di sebelahnya juga mengepalkan tinjunya dan mengangguk. Tatapannya yang mantap seolah berkata, "Tidak apa-apa. Ayah di sini." Tatapan orang tuanya menembus ketakutan Mawar, cahaya hangat seolah mengusir kegelapan. Halusinasi suara Yanti menghilang seperti kebohongan, dan tangannya yang dingin dan kaku menjadi rileks. Mawar menarik napas dalam-dalam. "Aku bukan Yanti. Aku bukan pengganti anak yang telah meninggal. Aku adalah Mawar Budianti, putri yang dicintai." Jari-jari Mawar mendarat di atas tuts. Nada pertama berbunyi. Suara yang jernih dan transparan itu membelah udara di gedung pertunjukan. Lagu yang dimainkan adalah variasi lagu pengantar tidur. Lagu pengantar tidur ajaib yang menyadarkan ibunya yang menjadi gila karena trauma kebakaran, diaransemen oleh Mawar sendiri menjadi lagu piano. Permainan yang dipenuhi ketulusan memenuhi gedung pertunjukan. Melodi yang dimulai dengan kesedihan dan berakhir dengan kegembiraan. Waktu 20 tahun yang hilang, keluarga yang ditemukan kembali, dan harapan untuk masa depan hidup dalam setiap not. Gemetar Mawar menghilang, dan jari-jarinya menari di atas tuts. Nada terakhir menghilang dengan meninggalkan gema yang panjang. Setelah hening sejenak, tepuk tangan meriah meledak. Sinta menangis terseduh-seduh sambil memberikan tepuk tangan berdiri, dan Budi mengacungkan jempolnya. Mawar bangkit dan membungkuk sambil tersenyum cerah. Saat ia membuka pintu penjara yang mengurungnya dan sepenuhnya mengatasi traumanya. Keesokan paginya, di apartemen tepi sungai yang kembali ke kehidupan normal. Di bawah sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela, Sungai Ciliwung berkilauan seperti permata. Dari dapur, tercium aroma sup sayur asem yang dimasak Sinta. "Mawar, makan dulu sebelum ke tempat les." Suara Sinta ceria seperti burung kenari. Penampilannya yang pucat dan sakit telah hilang, dan wajahnya kembali sehat dan bersemangat. Budi juga duduk di meja makan sambil membaca koran dengan senang hati. Punggungnya yang terluka saat kebakaran masih terasa kaku, tetapi ia menganggapnya sebagai lencana kehormatan karena telah melindungi keluarganya, jadi tidak terasa sakit. Ketiganya duduk melingkar dan makan. Sup sayur asem, telur dadar, sambal. Sarapan sederhana, namun hangat. Setelah makan kenyang, Mawar menuju pintu depan. "Aku pergi." Saat Mawar hendak memakai sepatu ketsnya, tangannya gemetar. Mungkin karena kegembiraan panggung semalam belum hilang, atau mungkin karena kegembiraan, tali sepatunya terus kusut. Saat itu, Budi yang sedang bersiap-siap untuk bekerja mendekat. Ketua perusahaan besar itu dengan tenang berlutut di depan putrinya. Dan dengan tangannya yang kasar, ia dengan hati-hati mengikat tali sepatu putrinya. Bentuknya seperti telinga kelinci yang lucu. Mawar berkata dengan malu-malu, "Ayah, biar aku saja." Budi menatap Mawar dan memberikan senyum terhangat di dunia. "Pelan-pelan saja, tidak apa-apa jika jatuh." Budi mengencangkan simpulnya dan melanjutkan, "Ayah dan ibu akan selalu ada di belakangmu, jadi jangan takut, sekarang mainkan musikmu sendiri." Hati Mawar terasa penuh. Ujung hidungnya terasa perih. "Ya, ayah." Mawar dengan gagah berani membuka pintu dan keluar. Sinar matahari pagi yang menyinari menerangi jalan di depannya. Angin musim semi bertiup dan dengan lembut menggelitik rambutnya.
Budi dan Sinta berdiri berdampingan di teras dan melambaikan tangan saat melihat punggung putri mereka yang menjauh. Mawar juga berbalik dan melambaikan tangan sambil tersenyum cerah. Sinta memeluk lengan Budi dan bertanya, "Putri kita cantik sekali, ya?" Budi mengangguk. "Tentu saja. Paling cantik di dunia." Masa depan Mawar yang berkilauan seperti riak air di Sungai Ciliwung. Setelah melewati terowongan panjang dan gelap selama 20 tahun, lagu barunya sendiri akhirnya mulai mengalir. Waktu yang berhenti kembali berjalan, dan ikatan darah yang terputus kembali tersambung. Luka disembuhkan oleh cinta, dan keluarga menjadi lebih kuat. Kisah keluarga sejati Mawar Budianti baru saja dimulai. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini sampai akhir. Silakan tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan cerita ini, dan saya akan dengan senang hati menyapa Anda satu persatu. Semoga hari Anda bahagia dan sehat selalu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Silakan subscribe dan like. Ini adalah cerita yang secerah sinar matahari.